Gus, selamat malam. Selamat malam. Kif halak ya Gus Dur? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gus, gimana keadaannya Gus? Kesehatannya bagaimana? Ya baik-baik aja. Kalau mengenai mata bagaimana Gus? Mata ya biasalah, Kalau kesehatan yang lain? baik-baik aja. Sedikit gangguan pada ginjal. Baik. Kemudian Gus, belakangan ini sering berobat kemana Gus? Ya saya biasanya di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo. Karena itu saya belum pernah ketemu Gus Dur, walaupun saya dokter, kayaknya belum pernah meriksa Gus Dur, Gus. Iya. Saya ikut diperiksa timnya Profesor Yusuf Misbah. Gus, saya ada satu pertanyaan, ini pertanyaan semua orang katanya. Kalau menurut Gus Dur itu kan kalau dilihat oleh orang adalah yang paling khas dari Gus Dur adalah guyonannya nggak pernah berhenti. Kira-kira mana Gus yang lebih baik? Orang sehat yang sakit apa orang sakit yang sehat? Yang nggak baik itu yang nggak sehat dan yang sakit. Nggak semua orang sakit tuh nggak sehat. Ada orang yang sehat kelihatannya, tapi jiwanya sakit ada. Kira-kira sekarang banyak nggak sih Gus yang kayak gitu Gus? Oh banyak banget itu, dan menduduki jabatan penting lagi. Gus, kayaknya walaupun tadi disebut ada beberapa masalah di kesehatan, kayaknya keliling terus tapi stamina ini masih bisa dijaga. Ada wirid khususnya nggak sih Gus? Bagi-bagi dong Gus. Nggak ada. Saya ini dari kecil, umur 16 tahun itu sudah pesantren di Tegarjo, di Magelang. 14. Lalu di sana saya tiap hari itu belajarnya terus sampai setengah 12. Nggak ngasuh, langsung baca doa segala macam itu bersama-sama sampai jam setengah 1. Nah itu nanti subuh ya baru tidur, taruhlah jam 1 tidur. Subuh setengah 5 udah bangun. Sudah bangun lagi. Nah, jadi sampai sekarang. Stamina itu dari dulu memang udah ditempa seperti itu. Ya gitu. Jadi apapun yang terjadi ya nggak heran lah yang namanya kesehatan. Tapi Gus, wiridnya nggak ada nih Gus yang bisa dibagi-bagi sama semua pemirsa dulu. Nggak ada. Gus datang wiridnya cuma satu, nggak usah diomongin. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, selesai. Gus datang ke sini dikawal sama 2 orang pas pampres, apa dikawal sama banser, apa dikawal sama siapa aja nih Gus? Nggak ada, pas pampresnya yang awal, satu lagi teman Pak Cahyadi Nugroho. Dia ini dari ketua asosiasi pendeta. Oke. Memang sengaja dipilih untuk malam hari ini yang Bukan, nemenin saya beda. tiap hari kumpulnya dengan Pak Nugroho dan satu lagi dengan Bingki Irawan, seorang ibunya Jawa, ayahnya Cina. Oke. Nah sekarang dia lagi pulang ke Sepanjang, Surabaya. Kalau enggak pasti juga hadir ya hari ini. Gus, kira-kira guyonan yang paling baru apa sih Gus? Bagi-bagi dong. Kita kan semenjak jarang ketemu Gus Dur, kita kehilangan guyonannya Gus Dur. Apa sih, nggak ada guyonan. Yang ada ya susah saya apa itu. Nggak ada yang bisa diingat kira-kira apa ya guyonan yang paling baru? Ya nggak tahu ya paling baru. Yang lain aja deh yang nggak baru. Gus, kalau bicara kan ditemani ya Gus ya, mungkin nggak bisa juga dikawal. Ini memang rasanya nggak aman dikawal atau barangkali memang cuma butuh orang buat bicara aja ngobrol? Enggak, saya bukannya minta dikawal. Saya juga tidak minta ditemani. Cuman mereka berkewajiban ngawal saya menurut undang-undang. Oh begitu. Jadi mau nggak mau mereka harus mengikuti lah gitu. Ya itu. Tapi nggak merasa risih Gus? Enggak. Nggak kemudian merepotkan ini yang mengawal juga. ini? Mungkin mereka sendiri senang kali ya? Tergantung kita. Dianggap repot ya repot, kalau dianggap enggak ya enggak. Jadi teman kan. Gus, hari ini keren banget ya Gus pakai jaket. Saya jarang ngelihat Gus Dur pakai jaket hitam seperti ini. Itu Metro TV nyediain. Terus jadi 10-15 tahun lebih muda sudah pasti. Kelihatannya. Tapi aslinya juga memang kan deep down inside-nya Gus Dur itu adalah berjiwa muda dan tidak pernah hilang. Karena itu guyonannya juga emang gak pernah hilang. Iya. Jadi presiden atau bukan presiden, apapun ceritanya posisinya, selalu memang guyonannya itu khasnya. Gitu ya Gus? Jadi di dalam sebuah
buku tasawuf Ya. dikatakan idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburkan dirimu dalam bumi kekosongan. Maksudnya apa sih? Jangan ada pamrih. Nah, tugas saya pikirin jangan pamrih. Oke, jadi Jadi nggak dibawanya pengen lebih kaya, enak. nggak pengen kuasa, nggak pengen, ya, cuma tugas saya gitu. Nah dengan begitu kita nggak punya beban apa-apa. Dan juga nggak bakalan kecewa dong pasti Gus Dur ya, Iya. karena nggak ada yang diharapkan terlalu besar. Gus, belum lama ini ketemu Soros ya Gus ya, kita mau dengar dong ceritanya seperti apa, tapi kita mesti break dulu sebentar ya Gus ya. Ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan ceritanya Gus Dur bertemu dengan Soros seperti apa ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Pemirsa, kembali di Famous to Famous dan kembali berbincang dengan Gus Dur. Gus Dur, tadi kata Gus Dur, benci tapi rindu ya. Gus, kemarin dulu ketemu Soros ya Gus ya. Ya. Terus apa sih yang diobrolin sama Soros Gus? Ya dia jauh-jauh dari Amerika kemari hanya untuk tahu pendirian kita ini. Nah, kemarin itu ada 6 orang agamawan ya, ada pastornya, ada pendetanya, ada biku Buddha, ya macam-macam lah gitu. Nah, saya kebetulan mewakili Islam. Nah di situ dia bertanya apa pikiran kita masing-masing tentang pemberantasan terorisme. Oke. Akhirnya semua yang ketujuh-tujuhnya pendapatnya sama itu. Dan sama dengan Soros juga. Jangan menggunakan kekerasan. Betul. Kenapa? Kalau alasan saya, kalau menggunakan kekerasan itu kita jadi teroris juga dong. Karena terorisnya kan sembunyi. Nah lalu kita nembak orang atau nangkep orang, salah tangkap, salah tembak. Nah, betul. jadi kita jadi teroris juga. Apa dong. bedanya jadinya kita dengan mereka? Nah, itu Gus, kalau kenal Soros sudah lama Gus? belum 2 kali ketemu. Pertama ketika di Davos, ketika saya jadi presiden, itu ada forum ekonomi dunia. Ya. Karena saya berbicara tentang bagaimana seorang dari negara-negara berkembang memandang ekonomi dunia saat ini. Lalu kemarin itu ketemu. Oke. Tapi kalau walaupun baru 2 kali ketemu ya Gus ya, kalau Gus sendiri punya pandangan mengenai Soros seperti apa? Orang yang seperti apa sih? Ya Soros itu ya namanya manusia sangat kompleks deh. Ada aspek-aspek yang kita cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi kalau menganggap orang semua cocok ya itu namanya bodoh. Saya umpamanya SBY itu saya ada yang cocok, ada yang enggak kan? Iya. Ya udah, gitu aja udah. Gus sempat dagel nggak sama Soros Gus? Enggak ada, serius dia. Serius nggak sempet guyon ya? Enggak, dia menyatakan juga bahwa di samping soal terorisme adalah bahwa dia ingin masukkan saya ke dalam CIG, itu namanya kelompok yang menyelesaikan konflik di dalam. Oke. Terus disambut oleh Gus? Ya jadi dia bilang supaya saya ikut menyelesaikan Irak. Saya bilang loh sebelum you ngomongin saya udah dari dulu. Karena saya satu-satunya orang di dunia ini yang mendukung Ayatullah Sistani. Dia dulu teman saya. Teman saya ngaji bareng, terus kita belajar bareng. Jadi karena itu ya dia percaya sama saya. Dan saya memang pada dasarnya seorang yang multikulturalis ya, jadi gitu. Jadi saya dia orang Syiah bukan, itu nggak bodoh amat. Dan atas dasar itu kemudian Soros mengajak Gus Dur ikut di forum itu. Tak tahu juga saya. Oh, oke. Yang jelas pikirannya cocok gitu. Gus, ada yang bilang, banyak yang bilang mengatakan kalau Gus Dur kalau lagi dagel itu lucunya pol. Nah, tapi malam ini belum keluar dagelnya. Oh ya, saya lupa yang paling baru ya. Tapi ada dagelan. 3 orang itu dapat menyelamatkan diri dari sebuah kapal laut yang tenggelam. Nah, isinya lebih dari 1.000. Karena apa? Karena berpegang pada papan yang seuntai papan. Iya. Papan yang ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, mereka naik dengan susah payah naik ke atas tumpukan papan itu. Nah, kemudian datang botol. Iya.
Begitu dibuka keluar jinnya besar. Yang buka orang Inggris. Kamu mau apa? Saya kasih satu orang satu permintaan. Kamu Inggris apa? Saya lahir di London, sekolah di London, besar di London, istri saya dari London, teman-teman di London, anak-anak di London. Tolong kembalikan saya ke sana. Hilang. Satu lagi, saya orang Paris lahirnya, sekolah Paris ini, semuanya Paris. Tolong kembalikan, hilang. Orang Indonesia tanya, kamu mau minta apa? Di sini sepi banget, minta yang 2 itu dikembaliin sini. Jadi yang 2 balik lagi dong. Ya itulah. Gus. Wataknya orang Indonesia. Ini ini mulai kerasa nih, lucunya memang Pol, Gus. Tapi banyak juga yang mengatakan Gus Dur kalau lagi moodnya lagi nggak enak, gampang banget terus kemudian kesel dan suka bicara apa adanya, terus nembak siapapun juga yang pas saat itu memang harus dikatakan baik atau buruknya. Begitu ya Gus? Ya masih lebih baik kan, karena kalau dokter selalu nyuntik, nah itu beda ya. Saya kan milih-milih. Gus, satu lagi ya Gus ya, yang katanya banyak dibicarakan orang sekarang tuh formalin Gus. Katanya Gus punya joke mengenai formalin juga yang lucu sekali katanya. Nggak ada, saya formalin cuman begini. Yang paling nggak mau formalin itu paling ribut televisi. Kenapa? Karena apa namanya kru televisi segala macam ini paling takut kalau ditonton hantu. Nah biasanya formalin itu untuk mengawetkan mayat. Jadi kalau gitu orang televisi ribut-ribut formalin kan supaya nggak ada yang makan. Gus, kalau Gus Dur sendiri ketawa ngakaknya itu biasanya karena apa? Kalau kita kan sering nih, Gus Dur guyon, kitanya ketawa senang. Kalau Gus Dur sendiri kalau... Ya karena melihat yang lucu dalam kehidupan. Seperti apa Gus? Wah banyak ceritain. Yang lucu pemerintah kita sekarang. Apa nih lucunya? Berani bilang ada demokrasi padahal enggak. Demokrasi itu ukurannya kan apakah ada kedaulatan hukum. Nah kedaulatan hukum itu ada kalau hukum berjalan. Lah di Indonesia nggak dilaksanakan ya bagaimana berjalan. Ya, jadi karena itu ya lucu kan. Kalau yang membuat Gus Dur sedih itu apa Gus? Yang buat saya sedih kalau diceritain prospek-prospek yang tidak menggembirakan. Contohnya ada yang bilang oh tanggal sekian akan ada banjir, nah itu ada yang mati kan, nah, sedih banget saya. Walaupun belum tentu kejadian begitu ya Gus? Oh pada umumnya akurat ya. Baik. Jember kemarin itu 2 hari sebelum kejadian saya udah dikasih tahu. Siapa nih yang memberitahu Gus? Ada dah. Ada yang membisiki ya Gus ya? Ya orang tua-tua itu. Gus, kalau dalam keadaan dibisiki sudah tahu 2 hari kemudian akan ada sesuatu yang bikin sedih, kan gundah ya Gus ya? Itu biasanya Gus Dur berbuat apa supaya menghilangkan gundah hati? Bagaimana? Naik mobil, setel kenceng-kencengnya. Iya. Apa namanya CD saya, nyanyinya Meriam Bellina. Nah itu. Boleh tahu nggak Gus lagunya apa Gus? Ini kalau Meriam Bellina nonton ini. Macam-macam. Pasti dia senang sekali. Oh jadi salah satu CD-nya favoritnya Gus Dur tuh Meriam Bellina yang nyanyi. Iya. Dan itu harus kencang sekali dan ikut nyanyi ya Gus? Ya nggak juga, dengerin aja. Dan biasanya selesai muter-muter itu terus tenang ya Gus ya? Iya pulang tenang. Supir saya aja yang kemudian jadi tidak tenang ya Gus? Nggak tahu lah, sebodoh amat. Gus kalau sama Ibu Sinta, kalau lagi gundah gitu, apa ngobrol juga sama Ibu Sinta? Ya nggak juga, ya ngobrol-ngobrol biasa ya. Jadi nggak ada perbedaan waktu. Satu lagi, kalau sama anak-anak Gus, dekat sekali tidak Gus? Dekat dalam arti semua yang jadi perhatian, keprihatinan mereka saya ikut merasakan. Tapi kalau kumpulnya fisik, enggak, masing-masing ada kegiatannya kan. Karena sudah sama-sama pada besar-besar dan punya kegiatan sendiri. Biasanya kalau udah punya joke baru, yang biasanya kebagian mendengar lebih dulu tuh siapa Gus? Wah ada ya, orang nemunya di jalan. Jadi ya siapa yang bareng aja waktu itu ya iya. Gus ya.
Kalau menurut Gus Dur sendiri siapa yang paling lucu, yang paling bikin sering Gus Dur ngakak, yang paling kocak? Ini benar-benar ketawa ya Gus ya? Ya Asmuni, Asmuni. Sri Mulat. Kalau yang Karena dia itu hidup dan apa ya istilah saya itu merespons kenyataan. Contohnya tuh suatu ketika dia main dengan Tarsan. Iya. Dia ngomong dulu, Tarsan datang, Pak Asmuni kenalkan ini Indri sama Yayu. Jawabnya, udah tahu orang tadi satu mobil kesininya. Ya kayak begitu itu kan. Tapi berarti sekarang agak kehilangan dong ya Gus, kan jarang kita ketemu Asmuni Ya lagi. memang. Bisa sering mampir di warungnya di apa itu namanya di Trawulan. Dan ketemu sama Asmuni dan dengar lagi leluconnya Asmuni.